Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Felix Xiao. Ini mau dipanggil Koko, Ustadz, Bapak, Mas, atau apa? Kalau saya dipanggil apa aja boleh, asal jangan dipanggil Allah. Karena nggak siap. Oh, kita pura-pura nggak denger aja kalau dipanggil. Iya. Makanya orang budak katanya panjang umur, karena kalau pasti panggil nggak denger. Pura-pura nggak dengar atau nggak dengar beneran? Nggak denger beneran. Oh, nggak denger beneran, Iya. bener. Ini buat informasi aja, tadi kita udah rekaman setengah jam, tapi gambarnya nggak ada. Dan lagi kita mau ulang ini omongannya apa aja. Iya. Oke, Ustadz, ini gue lihat di konten terakhir itu ada Yung Aji namanya. Betul. Yung Aji itu kalau gue lihat tampilannya lebih populer. Betul. Terus bisa ngelihat Felix Xiao yang ketawa, bahkan bisa ngakak, lebih cair. Udah nggak terlihat lagi Felix Xiao yang HTI, yang radikal. Di situ tuh enggak gitu. Iya, betul. Walaupun mungkin yang disampaikan sama-sama aja. Sama. Tapi ngeliatnya kok lebih cair ya. Oke. Itu kenapa tuh? Ada yang menarik. Jadi anak saya yang ketiga namanya Gozi, itu pernah bilang gini, Abi tuh dia bilang sama adik-adiknya, sama adik sama kakaknya, jangan percaya sama Abi. Ketika saya lagi main-main di rumah, jangan percaya sama Abi. Abi tuh punya dua wajah, dia bilang. Dia bilang kalian jangan percaya sama Abi, tuh pencitraan aja, dia bilang. Saya bilang, Ji, Abi bukan cuma punya dua wajah, Abi punya 10 wajah. Wow. Kenapa? Karena kita punya wajah beda-beda dalam setiap situasi dong. Sama kayak misalnya sepatu deh. Kita kalau misalnya pergi ke gunung, kita naik sepatu hiking. Kalau kita lari, kita nggak mungkin dong pakai sepatu hiking. Kalau ke pantai nggak pakai sepatu kan? Beat gue ketahuan. Aduh. Nah, jadi kalau sepatu aja beda, apalagi sikap kita kepada orang. Nah, makanya di Yuk Ngaji itu sebenarnya itu sifat asli saya tuh begitu. Malah di situ yang asli. Karena saya tuh di Yuk Ngaji merasa kita tuh kayak keluarga. Nah, jadi kayak seorang bapak pada anak-anaknya atau sebagai seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Nah, ketemu si Fuad, satu lagi siapa namanya? Fuad, Rizko, Cahyo. Itu di mana? Kita ketemu di got, terus kita ambil kita tanam. Siapa tuh yang di got, siapa aja? Iya, jadi kita sebenarnya ngelihat ada banyak orang. Kalau si Fuad, misalnya Fuad itu ada di Jogja. Nah, ketika dia aktivitas di Jogja, kita wah cocok nih untuk grand plan kita nih gitu kan, nih untuk menguasai dunia gitu kan. Karena dia juga menguasai K-pop kan? Iya betul. Dan dia mungkin kayak saya tuh senang jalan sama orang-orang yang nggak setara dengan saya. Tidak sefrekuensi atau tidak? Tidak setara. Setara. Dia kan pendek dan jelek. Jadi kalau saya jalan, Ustadz Felix cakep. Padahal karena pembandingnya. Karena ada pembandingnya, betul. Nah, jadi ada beberapa orang-orang yang kita lihat mereka cocok untuk grand plan dakwah kita. Nah, akhirnya kita ajak mereka, yuk kita ke Jakarta yuk dakwah bareng di Yuk Ngaji. Nah, ini kan kita dakwah ke anak-anak muda. Tentu anak-anak muda kan beda ya dengan orang-orang yang sudah tua. Karena semenjak ketika kita tuh saya masuk Islam tahun 2002. Lalu kemudian ketika saya masuk Islam, kita langsung bisa identifikasi problematikanya itu apa. Karena problematika Islam itu bukan terletak pada why, bukan terletak pada what, tapi terletak pada how to deliver. Jadi kita fokus ke sana. Maksudnya how to deliver gimana? Kita udah tahu nilai yang mau kita sampaikan ini benar. Betul. Terus cara menyampaikannya yang harus kita siasati supaya masuk. Di dalam Islam bahkan nilai itu jadi ada 3. Panggilnya apa? Cing, Mas, apa aja asal jangan dipanggil. Belum siap ya. Iya, belum siap. Mas aja ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam tuh ada 3 nilai. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Nah, benar ini adalah dari Allah. Tapi benar ini ternyata nggak cukup. Memang betul ketika kita mau berdakwah pada orang, sebagai seorang dai, sebagai seorang yang berdakwah, kita harus mulai dengan benar dulu. Nah, di atas benar itu ada baik. Baik itu adalah manfaat yang kita bisa kasih pada seseorang. Karena orang ketika kita bilang, ini orang baik, pasti karena kita punya manfaat pada dia. Nah, yang ketiga baru bagus atau indah. Nah, ketika kita menyampaikan, itu problematikanya di baik sama di bagus. Terutama yang bagus. Karena kalau bagus, harusnya orang nggak ngerti kebenaran pun akan cenderung pada yang bagus, yang indah. Nah, makanya kita sampaikan dulu yang indah bagi mereka. Setelah itu mereka bisa melihat kebaikan di belakangnya, baru dia cari kebenaran di situ. Itu udah disadari dari awal apa ternyata begitu jalan, wah ternyata jalan dakwah gue
harus berubah gitu. Dari awal saya udah benar-benar yakin bahwasanya tapi kayaknya waktu awal-awal kurang indah dah. Itu karena hoax sih. tapi betul sih, karena gini, aku juga menyadari bahwasanya memang mungkin dalam setiap hal kita memang ada kurva pembelajaran ya. Namanya kurva pembelajaran ya, siapapun yang belajar bela diri misalnya, biasanya ketika mereka baru ban putih gitu kan ya, baru dapat satu jurus semuanya dilawan. Semuanya mau diajak berantem gitu kan ya. Tapi seiring dengan kemudian waktu kita menjadi semakin dewasa, aku ingat banget ketika ada orang yang bilang Felixio tuh radikal. Aku bilang gini, kamu bilang aku radikal? Berarti kamu baru follow sekarang kan ya? Karena kalau kamu follow aku tahun 2012 di Twitter, itu pasti tahu seperti apa radikalnya sebenarnya. Tapi kalau sudah 2018, 2020 itu jauh banget dari Twitter, zaman-zaman Twitter. Iya. Tapi kan kita nggak bisa mengatur orang ngelihat kapan pertama kita ngelihat orang itu. Nah, itu gimana cara merespon orang-orang kayak begitu? Kalau kita merespon bahwa kalau ada orang bilang kita radikal, ada orang nggak suka ataupun orang suka sama kita, kalau saya secara pribadi sih gini. Adanya orang itu sudah merespon sama kita pun, itu kita sudah bersyukur. Apakah itu responnya adalah positif ataukah respon itu biasanya negatif ketika orang ngelihat kita. Kita bersyukur dulu karena sebenarnya bahan bakarnya sama. Jadi respons itu bahan bakarnya sama. Orang cinta, orang benci bahan bakarnya sama. Atensi namanya. Nah, ketika orang sudah atensi, kita udah bersyukur. Tinggal bagaimana konversi atensi ini jadi sesuatu yang bersifat interest. Iya. Nah, pemikiran kayak gini harus berubah lebih cair, lebih populer, lebih ringan. Itu didapat dari apa, emang mikir-mikir sendiri atau karena ada orang-orang yang kayak Fuad bersilangan atau gimana? Sebenarnya kalau Fuad sih malah waktu itu saya lihat dia kurang ajar ya. Tapi enggak sih sebenarnya. Jadi gini, pemahaman ya terhadap ayat, pemahaman terhadap hadis itu kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh cuma baru sampai kayak bawang itu kan ada banyak lapis. Kadang-kadang kita baru ambil lapis yang pertama, kita pikir itu sudah bawang, padahal sebenarnya ada banyak lapis-lapis di dalamnya. Bukan berarti lapis terluar juga bukan bawang, enggak juga sih. Tapi itu cuma lapis yang terluar dan kita bisa melihat lagi lapis-lapis yang lebih dalam lagi. Dan kadang-kadang kita juga dibentuk oleh suatu pengalaman. Contoh misalnya, Mas, aku pernah satu kajian itu aku pernah ngomong begini, ada satu orang hadir nggak kerudungan. Lalu aku bilang gini sama panitia, kalau andai kan dia nggak kerudung, aku nggak mau mulai kajian. Akhirnya orang ini pergi karena dia merasa dia nggak diperlukan di situ. Dia datang ke tempat yang salah. Tapi setelah itu pulang, lantas saya berada dalam satu kenyataan ketika saya yang mau belajar tapi belum apa-apa orang sudah nolak. Lantas saya mikir, loh, bukankah itu yang saya lakukan ya kepada orang? Bukankah harusnya saya menghargai orang tuh sudah mau datang sebenarnya? Padahal ya kita nggak tahu dia bisa berhasil atau enggak, dapat hidayah atau enggak, tapi udah mau datang itu juga sudah sebuah hidayah. Maka sekarang believe it or not, kita menjadikan salah satu indikasi keberhasilan dakwah kita adalah ketika masuk kepada golongan-golongan orang yang justru belum tahu tentang Islam. Kalau dia udah tahu tentang Islam, ngapain dia perlu kita sebenarnya kan gitu. Nah, itu jadi ya pendewasaan sih saya pikir ya. Gitu. Ini ada Ida namanya, Filda. Udah copot kerudung lo berarti. Ya Ustadz Felix mau datang, gue pakai kerudung ya Cing, kata gitu. Ketahuan ya. Dia udah ketakutan duluan gitu ya. Iya, betul. Tapi respon udah berapa episode sih di Yuk Ngaji? Yuk Ngaji berapa episode kita ya? Udah Yuk Ngaji dibentuk dari tahun 2015 sampai sekarang, tapi kita baru aktif buat yang kayak sama si Fuad nih segala macam ini. Mungkin kita aktif baru tahun lalu ya, semenjak pandemi. Mungkin sekitar adalah mungkin 30-40 kali. Responnya gimana? Responnya jauh lebih bagus sih kalau saya lihat. Artinya orang-orang yang awalnya tadi cuma melihat Felixio dari satu sisi, dia melihat dari sisi yang lain juga. Iya. Tapi sisi-sisi yang lain ditinggalkan atau tetap ada, keradikalan itu masih tetap ada. Masih saya preservasi. Sama kayak Batman kan punya banyak baju. Nah, tergantung dia mau ngelawan siapa nih. Kalau dia ngelawan Superman, dia kan bajunya gede. Terus dia pakai kryptonite. Nah, kalau misalnya dia lagi ngelawan biasa, ya dia pakai baju biasa aja. Gitu. Tapi nilai-nilai yang tertanam masih nilai-nilai ada. Ya tadi yang seperti bilang awalnya kalau mau kajian ada yang nggak berkerudung aja udah pulang dulu deh kalau nggak mulai. Kan itu udah mulai ke moderat artinya ya. Ya benar, lebih berubah. Lebih berubah. Nah, nilai-nilai itunya aja berubah atau nilai-nilai inti dari? Sebenarnya nggak berubah sih, cuma saya lebih punya opsi untuk menerapkan itu kapan.
Jadi contoh gini misalnya, seperti saya katakan tadi kayak Islam itu kan kayak bawang misalnya dia berlapis-lapis, kita ambil lapis yang mana. Apakah sikap seperti itu salah? Enggak juga sih sebenarnya, tapi tempatnya nggak tepat. Kalau tempatnya misalnya contoh orang-orang sudah berpengalaman, orang-orang sudah paham tentang Islam, ternyata dia masih berbuat sesuatu yang nggak adab misalnya, itu bisa kita tegur. Makanya ulama-ulama punya sikap yang berbeda dalam tempat yang berbeda. Misal, ulama itu biasanya cenderung lebih keras pada murid yang sudah lama belajar dibandingkan murid baru. Jadi kerasnya tetap ada, cuma dipergunakan pada tempat yang tepat. Gitu. Aku juga sebenarnya keras, tapi pada tempat dan waktu yang tepat. Iya. Emang kalau keras itu emang harus tempatnya tepat. Dan waktu yang tepat. Betul. Kalau di mana-mana keras kita capek. Karena untuk kita tuh ya gitu lah. Iyalah, maksudnya di sini keras, di sana keras. Gimana kan? Gimana capek? Tempatnya harus tepat. Waktunya harus tepat. Waktunya. Orangnya juga. Iya. Betul. Terutama orangnya lah. Kita ngomongin apa sih? Yuk ngaji namanya. Yuk ngaji, kita mengkaji apa aja. Iya, betul. Iya. Sebenarnya masuk Islam kan 2002. 2002. Berarti satunya 1000 tuh kalau 2002 ya. Parah. Untung gua hafal nih kayak gini-gini. Waktu itu terus banyak yang nanya, itu Felix Xiao dipanggil Ustadz, emang gurunya siapa? Nah itu berguru sama siapa? Ini perlu kita klarifikasi dulu ya. Sebenarnya saya tuh mengkategorikan diri saya sebagai motivator. Karena kalau Ustadz kalau salah kan nggak enak tuh. Nanti banyak yang bilang. Nah cuma karena manggil Ustadz banyak ya udahlah ya. Saya nggak bisa ngatur apa kata orang. Guru saya yang pertama yang mengislamkan saya namanya Fatih Karim. Nah itu adalah guru saya. Saya juga punya banyak guru-guru yang lain. Seperti ketika saya di kuliah, itu ada guru saya juga yang dosen. Beliau ngajarin saya tentang bahwa, Li, kalau kamu ngomong itu harus pakai data. Jangan pernah ngomong kalau nggak bawa data. Namanya Ustadz Epi Taufik. Nah sekarang saya juga berguru pada Ustadz namanya Ustadz Hafiz Abdurrahman. Nah beliau juga punya skill set tertentu, ilmu tertentu, dan alhamdulillah berguru mah sebenarnya sama siapa aja sih. Tapi kalau guru yang benar-benar membimbing, yang menentukan kamu jalan atau kamu berhenti atau kamu ubah haluan dan segala macam. Sekarang saya berguru sama Ustadz Hafiz Abdurrahman. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena kita manusia ya tidak berhenti belajar. Tidak berhenti belajar. Betul. Kalau misalnya ada kayak kontroversi dari pernyataan yang keluar, biasanya kan kita suka nggak sadar bahwa kenapa yang itu yang di-highlight orang ya? Betul. Dari segitu panjang kita ngobrol terus, lah kenapa itu yang di-highlight orang? Benar sekali. Nah itu konsultasinya ke siapa itu kalau kayak gitu? Itu ke sorry ya misalnya, contoh melarang selfie. Itu kan dari sekian banyak panjang terus ada orang potong itu melarang selfie. Nah maksudnya dapat pemahaman apa konsultasinya? Konsultasinya atau Kalau dapat pemahaman sih, ini juga perlu diklarifikasi. Sebenarnya ada orang berkata, Ustadz kok berubah? Kalau dulu misalnya melarang selfie, sekarang kok malah selfie? Sebenarnya yang kita bahas waktu itu bukan selfie sih. Tapi memang kita akui ya, setidaknya saya bisa belajar bahwa memang kalau andaikan komunikasi bagi saya itu bukan apa yang kita sampaikan, tapi apa yang orang terima. Betul. Kalau ada orang terima itu salah, berarti tetap harus kita yang diintrospeksi. Contoh misalnya waktu itu ada satu acaranya promosi hijabnya istri saya. Kita kasih nama selfie. Selfie yaitu adalah bagaimana kamu itu dengan Allah berdua-duaan. Nah, gitu, sendiri tapi sama Allah. Cuma di situ dipublikasinya jadi Ustadz Felix mengadakan kompetisi selfie. Atau ketika saya mengatakan hati-hati dengan selfie, karena pada saat itu dunia kan nggak sama seperti sekarang. Dunia pada tahun 2011 atau 2012 pada saat itu ya kita tahu lah orang-orang alay kan ya. Profil Facebook ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini dan segala macam. Nah, selfie itu di situ digunakan untuk dalam tanda kutip perilaku narsisisme. Nah, bukan teknik fotonya, tapi perilakunya. Nah, yang kita sorotin perilakunya. Tapi salahnya saya adalah membuat ruang bagi orang untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda. Nah, tapi after all ya, kita bisa sampaikan dari mana saya mendapatkan pemahaman seperti itu. Sebenarnya dari browsing jurnal sih sebenarnya. Karena waktu kita browsing jurnal, kita sampaikan hati-hati ya, jangan sampai kita tuh kecanduan yang namanya narsisistik itu. Kita menganggap bahwa kita tuh pusat dunia, kita senang dengan wajah kita dan segala macam, dalam level yang mengkhawatirkan yang sampai ke gangguan jiwa. Nah, tapi kalau sudah terjadi, wah itu banyak, itu sampai luar negeri. Ada Islamic preacher yang mengharamkan selfie gitu kan ya. Orang-orang sana mungkin bilang ini tahun berapa nih udah gitu. Kita kayak mundur 500 tahun yang lalu dan seterusnya.
akhirnya ya udah kita konsultasi sama Ustadz Hafiz, Ustadz kira-kira seperti apa, sama Ustadz Fatih Karim, Ustadz kira-kira seperti apa. Mereka lihat ya udah kamu coba untuk berpikir dulu seperti apa, salahnya di mana, koreksi dan seterusnya. Tapi udah jalan aja dakwah, namanya juga dakwah ya, ada salah mah wajar. Kadang-kadang kita baca Quran salah baca ayat ataupun pronunciation kita, makhraj kita mungkin salah dan segala macam. Ya udah kita tanya. Makanya saya sampaikan, sebenarnya kalau ada reaksi daripada orang-orang, ini adalah sesuatu yang menandakan bahwa mereka punya atensi terhadap kita. Nah, tergantung kapan kita mau berhenti dan kapan kita mau lanjut. Nah, itu guru kita yang menentukan. Karena hak prerogatif itu adanya pada guru. Kayak santri berarti ya? Betul. Saya sebenarnya Ustadz saya punya guru-guru juga, dan dari awal memang tradisi mereka sama kayak pesantren, bahwasanya ilmu itu bukan dari kita cari, bahwa ilmu itu adalah diberikan oleh Allah, tapi lewat ridho guru. Maka ya kalau gurunya bilang berhenti, kita berhenti saat itu juga. Kalau gurunya bilang tetap jalan, tetap jalan. Dan kadang-kadang benar, Mas, saya tuh kadang-kadang juga merasa inferior. Namanya manusia kan ya. 2017 saya mau berhenti dakwah. Karena merasa pada saat itu ilmu saya nggak cukup. Saya ngomong kemana-mana kepada beberapa guru saya bilang gini, saya tuh merasa kalau Islam nih kayak sebuah benteng yang kuat, saya ini pintu yang paling lemah. Karena kalau kita lihat ya, waktu itu dikumpulin data 10 ustadz dengan followers terbanyak di Indonesia. Satu-satunya bukan LC saya. 10 followers terbanyak. Saya bilang, ya juga ya, saya bukan LC, saya nggak punya pendidikan formal tentang agama. Saya merasa saya tuh pintu yang paling lemah di dalam agama. Sehingga saya bilang sama guru saya, Ustadz, saya mau berhenti dulu, saya mau belajar. Saya mau belajar bahasa Arab lagi, saya mau belajar Al-Quran lagi, saya mau belajar tentang ilmu agama lagi. Kemana kamu rencana? Saya kasih rencana saya. Saya udah buat rencana untuk 1 tahun. Saya pengen pergi kemana, saya udah kasih tahu. Setelah saya presentasi lama, apa Mas yang dia bilang? Gak usah. Loh kenapa gak usah, Ustaz? Dia nanya balik, yang kamu siapkan kalau saya kamu pergi penggantinya siapa? Saya bilang Allah lebih tahu. Terus dia bilang, bukan itu yang saya tanya, itu tawakal namanya. Yang saya tanya secara sebab akibat, apa yang sudah kamu lakukan untuk penggantimu kalau kamu pergi dari posmu itu? Saya bilang, saya nggak tahu. Dia bilang, nggak boleh. Lalu saya tanya, lalu gimana dengan kelemahan saya? Kami di belakang, kami backup. Ya udah, sami'na wa ata'na. Ya santri banget sebenarnya. Cuma bukan di pesantren aja gitu. Betul sekali, bukan pesantren. Berarti kalau ada apa-apa ya ngomongnya sama gurunya aja, jangan sama. Iya benar itu. Sampai sekarang orang-orang kalau ada apa-apa sama saya nyarinya guru saya. Sering ditegur gak? Guru saya? Enggak negor Ustadz. Lu jangan gini lo, lo yang ini guru lo. saya? Ini salah nih gitu. Sering juga sih. Tapi kan anak buahnya kan bandel. Iya. Biasanya yang bandel-bandel itu memang yang jadi. Tapi memang kecilnya bandel. Saya sebenarnya anak yang rajin menabung, penyayang dan sangat. Tapi pindah agama, bandel banget ya. Gimana ya gue ngomongnya nih ya? Langsung kena ulti. Iya. Jadi saya meyakini, saya pernah ketemu dengan orang tua yang sudah give up dengan anaknya. Tuh. Dia bilang anak ini nggak bisa diatur. Saya bilang, ibu, kalau ibu mau punya anak yang mainstream, maka anaknya akan jadi orang mainstream juga. Bahwa konsekuensi daripada punya anak yang istimewa adalah dia punya 2 potensi. Dia bisa jadi atau dia bisa nggak jadi. Tapi kalau mainstream udah pasti itu aja. Nah maka saya pikir kayak keliaran kenakalan itu bagian daripada kreativitas ya, dan kreativitasnya tergantung arahannya. Dan untunglah saya diarahkan di dalam agama yang benar. Lahir tahun berapa sih? 84 ke 2002 18 tahun. 18 tahun. Iya. Sekarang umur 40 hampir. Oh, lamaan Islamnya ya. Iya dong. Sekarang bisa ngomong gitu. Iya. Kalau ngedidik anak gimana caranya? Itu paling sulit itu. Karena saya dibesarkan terus terang bukan dengan keluarga ideal, gitu kan ya. Sehingga pelajaran saya mungkin ya, with all due respect kepada kedua orang tua saya yang sudah, ya tidak ada orang tua yang jahat, yang ada adalah mungkin orang tua yang mengerahkan seluruh tenaga tapi mungkin nggak pas. Nah, saya dibesarkan dengan banyak mengambil contoh-contoh yang mungkin negatif daripada contoh-contoh yang positif. Tapi positifnya tuh sudah cukup bagi saya untuk mengetahui minimal seperti apa anak yang saya perlukan untuk hidup saya. Maka kalau cara saya mendidik anak, kalau saya sama istri, kita nggak tahu berhasil atau enggak sih Mas. Yang udah berhasil guru-guru saya. Saya cuma bilang sama istri saya, coba kita mikir deh, kalau kita mau punya anak, apa yang negotiable, apa yang non-negotiable pada anak. Contoh saya bilang sama istri saya, kalau anak kita nggak punya kerjaan, dia nganggur,
dia minta duit sama kita sampai dia mati. Menurutmu itu negotiable atau non negotiable? Dia bilang sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kalau memang seperti ya udahlah, kita masih negotiable, dia tetap anak kita. Lalu mulai saya bilang, kalau dia nggak punya karya apapun, sampai gede dia nggak punya apapun yang bisa dia buktikan, dia tetap anakmu atau bukan? Ya jangan sampai lah ya, tapi dia tetap anak kita. Lalu apa yang membuat kamu berpikir kayak dia tuh sakit hatimu sampai merasa mempertanyakan dia anakmu atau bukan? Istri saya bilang gini, kalau dia merendahkan apa yang kita yakini, maka itu yang non-negotiable. Nah, maka yang non-negotiable itu yang kita beresin dulu tiap hari. Agamanya, akhlaknya, adabnya, itu non-negotiable. Caranya gimana supaya? Caranya, pertama yang paling penting mangkisi, mangkidu. Monyet lihat, monyet buat. Ya. Maka minimal saya harus mencontohkan pada mereka perkara-perkara yang baik. Kalau saya nggak mau mereka teriak, saya jangan untuk ninggin suara saya dong. Kalau saya nggak mau mereka main tangan, saya berusaha tahan tangan saya dong. Kalau mereka pengen kalau saya pengen mereka pergi ke masjid, minimal saya harus pergi ke masjid dong. Maka itu yang coba untuk saya lakukan. Yang berikutnya, di dalam Islam tuh ada banyak sekali pendekatan dalam melatih anak-anak, tapi pendekatan ini biasanya berujung pada pendekatan Al-Quran. Maka yang paling penting adalah anak ini diperkenalkan dulu dengan Al-Quran. Masanya kapan? Masanya prabalik. Kalau zaman sekarang anak-anak SD itu misalnya dia didekatkan sama ibunya dulu, belajar tentang adab, mulai SMP dia mulai menghafal Al-Quran, dia mulai berkenalan dengan Al-Quran. SMA dia baru mulai praktis dengan itu. Sekarang anak yang paling besar SMA. Udah SMA? SMA, dan khawatir saya. Gitu kan ya. Apa yang paling besar kekhawatirannya? Setiap kali saya bertemu dengan anak-anak, maka yang menjadi pikiran saya adalah apakah dia akan sesuai dengan yang saya arahkan. Kalaupun dia tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka sampai di mana deviasinya? Karena kita tahu bahwasanya setiap kali fase hidup mereka pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian yang berbeda. Yeah. Yang paling saya khawatirkan tentunya kalau anak cewek adalah ketika dia tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga pergaulannya, sehingga akhirnya karena itulah pintu-pintu kejelekan yang lain terbuka. Itu yang paling ngeri bagi saya tentang perempuan. Kalau laki-laki, yaitu pemikiran. Karena itu komunitas yang harus dijaga gitu. Maksudnya menyediakan lingkungannya kayak sekolah kan kita bisa pilihin. Betul. Untuk anak kita. Betul. Kita lihat lingkungan sekolahnya. Tapi hidup anak-anak juga bukan di sekolah sama di rumah. Bener ada banget. Pergaulan juga. Bener banget. Itu gimana cara? In the end of the day, saya meyakini bahwasanya kalau kita memang pakai kalkulator manusia, maka hitungan yang akan kita dapat adalah hitungan matematik. Ya. Tapi kalau kita mau lebih daripada kalkulator manusia, maka kita tetap harus melibatkan Allah. Maka ini, tapi sebentar ya, Mas, aku khawatir banget ini disalahpahami oleh orang, sehingga orang nanti jadi fatalis. Seolah-olah dia akan bilang bahwa aku sudah nolong agama Allah nih, Allah yang nanti akan ngurusin anak-anakku. Enggak gitu juga sih ceritanya. Tapi sebenarnya ini adalah pemahaman. Jadi gini, yang harus dibenarin itu adalah bahwa tawakal itu mencakup kegiatan yang paling bagus. Misal pada jihad misalnya, jihad itu mengharuskan ada sebuah usaha yang paling tinggi gitu maksudnya. Nah, sama seperti mendidik anak. Kalau kita sudah yang paling tinggi, maka baru kita layak bicara tentang tawakal. Nah, maka ya, tapi kalau saya sekarang mendidik anak, saya tuh melihat gini, 1 tambah 1 kan harusnya 2. 2 tambah 2 kan harusnya 4. Ini sudah ada semua elemen tuh sudah di sana, Mas. Bapaknya soleh, ibunya soleh, bapaknya terlibat di jalan dakwah, ibunya juga terlibat di jalan dakwah, di sekolah-sekolah yang bagus, dikasih makan makanan yang halal dan segala macam. Tapi tiba-tiba setelah kemudian dia sekolah, keluar daripada SMA, nggak seperti yang kita harapkan. Dia bandel, dia rebel dan segala macam. Berarti kan ini kan elemen-elemennya ada, tapi nggak menghasilkan penjumlahan yang diharapkan. Tapi ada juga orang-orang yang kayak lain. Saya lahir bukan dari keluarga muslim. Betul. Apalagi mendengarkan dakwah. Gitu kan ya. Apalagi tahu tentang Islam. Nggak sama sekali. Tapi kok tiba-tiba saya ada di jalan ini. Nah, di titik itulah kemudian kita memang harus melibatkan Allah pada setiap langkah-langkah kita. Maka di situ berlaku dalil intang surallaha yang surkum wa yusabbit akdamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pasti akan nolong kalian. Karena kalau seandainya kalian luput dalam banyak perkara, Allah tidak mungkin luput pada perkara-perkara itu. Gitu. Nah, menolong agama Allah tuh gimana caranya? Operasionalnya tuh gimana ya? Ada banyak. Contoh yang paling rendah adalah seperti ini. Ada seorang santri di rumah tahfidz. Ini kejadian, saya kenal dengan ustadznya. Ustadznya ini bingung. Ini anak nggak pernah murojaah.
setidaknya murojaahnya nggak seperti santri-santri yang lain. Murojaah itu setoran maksudnya? Setoran, ngulang-ngulang hafalan terus. Tiba-tiba ini anak hafalannya kenceng. Tiba-tiba ini anak hafalannya absurd, di luar kebiasaan yang lainnya. Dipanggil orang tuanya, Mas. Ditanya, bapak punya amalan apa? Bapaknya bilang, saya nggak punya apa-apa. Enggak, bapak pasti punya. Enggak, saya nggak punya apa-apa. Sampai gurunya bilang gini sama saya. Waktu itu saya ancam bapaknya, kalau bapak nggak mau ngomong, ini anak saya keluarin. Bapaknya bilang, saya puasa Senin Kemis dan saya niatkan puasa saya untuk kemudian anak saya ngafal. Terus kemudian pada saat itu ustaznya bilang, ya makasih. Berarti itu yang paling kecil, menolong agama Allah dengan cara misalnya ibadah rutin. Tapi ada di sisi lain ada orang-orang yang menolong agama Allah dengan cara-cara yang dia lebih mampu. Misal ada orang yang bersedekah. Ada orang yang kemudian berdakwah di jalan Allah. Dia ngurusin anak-anak orang. Dia ngajarin anak-anak orang. Coba bayangkan Mas, sebagai seorang guru. Guru pasti tidak punya waktu lebih lama untuk ngurusin anaknya dibandingkan orang tua pengangguran kayak saya. Yeah. Nah berarti kan pastinya kan, berarti kalau kita pikir secara logika, oh Gaza, itu saya geleng-geleng serius. Kok bisa di tengah-tengah keterbatasan sekolah, nggak ada sekolah sama sekali, di tengah-tengah hidup yang sangat tidak ideal kayak gitu, mereka menghasilkan anak-anak yang kita impi-impikan dan idealitaskan. Saya bilang, ini nggak mungkin kalau nggak ada campur tangan Allah. Nah itu yang dimaksud dengan, kalau kamu membantu agama Allah, Allah akan bantu kalian. Iya, maksudnya untuk orang-orang yang kayak saya lah gitu ya. Oh gitu. Gimana caranya konkretnya ya? Menolong agama Allah kayaknya untuk jihad juga gue kayaknya nggak berani juga. Nggak ada lontong sayur, gitu kan, sampai sana nanti nyari lontong sayur. Mau apa namanya, sedekah juga cuman sekemampuan gitu, kayaknya masih kurang banget. Nah, gimana caranya kita dianggap sebagai orang yang menolong agama Allah? Untungnya Allah tuh tidak pernah mewajibkan condition. Condition tuh nggak pernah diwajibkan di dalam Islam. Contoh misalnya tidak dikatakan kalau kamu kalau kamu bayar 2 juta baru kamu dikatakan jihad. Kalau di bawah 2 juta, kalau 1 juta berarti setengah jihad, misalnya nggak gitu. Tapi di dalam Islam itu kita meyakini bahwasanya hidup kita saja itu adalah pasti ada rencana Allah. Apalagi dengan kita menjadi seorang muslim, pasti ada rencana Allah. Artinya Mas Abdel, saya, siapapun yang ada di dunia ini yang dia sudah muslim, mesti ada sesuatu yang dia bisa sumbangkan kepada Allah. Mesti ada yang dia bisa sumbangkan terhadap agama Allah. Walaupun ada orang, contoh ada orang, saya tuh nggak punya apa-apa, saya tuh cuma duit saya nggak punya, pengetahuan apa lagi, saya tuh nggak ngerti apa-apa, saya tuh cuma bisa nyetir, tapi nyetirnya pinter. Ya udah, harusnya dia menjadi orang yang nyetirin ustadz-ustadz yang sering telat. Supaya nyetirnya cepat. Gitu kan. Ada orang misalnya dia nggak bisa nyanyi misalnya, atau dia nggak bisa dia nggak bisa sedekah misalnya, dia nggak bisa ceramah, tapi ternyata dia jago untuk bikin supaya gimana cara agar mic ini jadi bagus setelannya. Misalnya dia bisa nyetel, dia nggak bisa nyanyi tapi kupingnya emas, berarti dia bisa jadi tukang sound system dan seterusnya. Kalaupun dia nggak punya apa-apa, pasti dia punya sesuatu kalau dia bertemu dengan guru yang tepat. Nah itulah di dalam Islam. Maka kita, perjalanan hidup itu bagi saya secara pribadi Mas adalah mencari hal yang paling maksimal yang bisa saya kontribusikan terhadap Islam. Dan itu berubah-ubah setiap waktunya. Tergantung situasi ya? Kadang-kadang saya merasa kayaknya saya tuh seorang penceramah deh, saya ngisi kemana-mana. Di satu titik saya pikir, ternyata saya bisa nulis. Ketika saya nulis, orang-orang lebih banyak baca. Dan saya lagi tidur, orang baca buku saya dapat pahalanya. Kenapa saya nggak nulis aja? Akhirnya saya jadi seorang penulis. Ketika saya nulis, kemudian saya mikir, kenapa saya nggak bina penulis aja ya? Kalau saya bina penulis, banyak orang-orang yang kemudian buat pahala kayak saya dapat juga dong dari mereka. Padahal saya santai-santai aja. Kan saya pemalas sebenarnya Mas. Nah akhirnya kemudian saya pikir, gimana cara agar malas itu bisa menghasilkan pahala? Nah itu pikiran saya sekarang. Kalau kemampuannya ada kayak Ustadz Felix mah enak gitu akhirnya. Kalau untuk orang-orang yang kayaknya hidup aja susah, itu gimana? Gimana caranya? Kalau dia hidup aja susah, maka ada satu kemampuan dari dia. Nah contoh kayak gini ya, sebelum saya bahas orang hidup susah ya, coba lihat. Kalau Felix Shaw ngomong begini, teman-teman sekalian, dunia itu tidak memberikan kebahagiaan. Orang bilang apa? Lu kere, lu tahu apa? Tapi kalau Elon Musk yang bilang, saya tuh udah punya dunia. Saya udah pergi keluar bukan luar negeri lagi, luar angkasa. Duit itu nggak ada apa-apanya. Itu langsung orang quotes Mas. Tapi kalau orang miskin yang nggak punya apa-apa, dia bilang apa? Ternyata miskin itu tidak menghalangi orang untuk beriman pada Allah. Lihat aja saya miskin tapi saya tetap beriman. Orang percaya. Tapi kalau misalnya ada orang kaya bilang miskin itu bukan hambatan untuk beriman pada Allah, dia bilang lu kan kaya. Iya enak lu. Nah gitu. Jadi orang miskin pun bisa berdakwah. Dengan cara? Dengan cara bilang bahwa dia miskin bisa untuk berdakwah. Dan kita punya di ngaji. Iya. Ini gue inget ini apa namanya? Kayaknya
hidup Islam dengan sebenarnya kalau kita ngeliatin ceramah-ceramah gitu ya, banyak yang terbentur sama kemampuan kita. Betul. Ada kisah ini entah benar atau enggak kisahnya ya. Oke. Satu saat tuh Rasul bilang ke orang-orang yang di sampingnya, ini sebentar lagi ada ahli surga yang lewat. Oh iya. Itu lewat. Besoknya lagi dibilang. Sampai satu sahabatnya penasaran, pasti Ustadz pernah dengar. Ini amalan apa yang dia punya sampai Rasul bilang dia ahli surga? Pasti dapat dari Mama Dede. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Oke, terus. Ya. Sampai akhirnya dia ikutin ke rumahnya dan dibilang, gue musafir, gue boleh nggak nginep di rumah lo gitu. Nginep sehari, 2 hari, 3 hari, dilihatin kegiatan ibadahnya biasa aja. Sholat juga sholat wajib aja, nggak tahajud juga. Betul. Gitu. Terus akhirnya dia ngomong, sebenarnya gue nginep di sini cuma pengen tahu. Amalanmu apa sampai Rasul bilang lu tuh ahli surga. Betul. Gitu. Terus dia bilang nggak macam-macam, biasa aja, cuma sebelum tidur gue maafin orang yang pernah punya salah gue di hari itu. Ya. Kan kalau kayak gitu mudah, kita enak gitu. Oh, betul. Berislam yang bener tuh mudah kok. Itu dia. Nggak harus ini, nggak harus lo berangkat ke sini, nggak harus lo habisin. Betul. Harta lo untuk ini. Yang begitu aja bisa. Maksud gue, yang gitu-gitu kenapa nggak populer ya? Nah, itu dia. Karena Islam itu seolah-olah harus dibuat susah. Islam itu sebentar, lu Islam tuh harus sholat, harus ini, dan segala macam. Padahal orang tuh tergantung pendidikannya. Suatu hari saya pernah diskusi sama orang, dia bilang gini, Ustadz, saya itu ya kalau beramal tidak perlu dapat pahala, tidak perlu dapat siksa. Kenapa sih di dalam Islam tuh harus dapat pahala dan siksa? Saya bilang, bro, orang tuh beda-beda. Anak PSI, waktu di PSI manggilnya bro. Kita sudah boleh masuk ke sana nih. Oke. Oke, kaget. Iya. Jadi saya bilang ya semua orang tuh beda-beda. Ya. Ada anak SD ketika dia dimotivasi belajar, dia harus dikasih tahu kalau lu juara lu dapat sepeda. Ya. Kalau lu nggak juara, lu nggak dapat sepeda, gitu kan ya. Kalau dia sudah SMP, dia nggak tertarik lagi dengan sepeda. Dia mungkin tertarik pada sesuatu yang lain, pencapaian hidup, aktualisasi diri dan segala macam. Tapi kalau dia sudah tinggi banget, dia mungkin sudah tidak perlu aktualisasi lagi. Dia berbuat ya karena memang itu adalah definisi dia, identitas hidup dia. Nah, maka di dalam Islam itu masalahnya sekarang itu kita tuh menjelaskan sama siapa. Nah, makanya ulama-ulama tuh bilang kalau kamu bertemu dengan para pendosa, jangan ngomong tentang neraka, sampaikan aja surga. Kenapa? Karena para pendosa tidak perlu neraka. Mereka putus asa tuh kalau dengar neraka gitu kan ya. Dan para ahli ibadah tidak perlu diomongin surga. Mereka cukup diberikan tentang neraka, diingatkan. Nah, sekarang tuh kayaknya dianggap Indonesia tuh udah pro semua. Jadi semua neraka semua, tidak diberikan hal-hal yang sangat sederhana. Padahal kalau kita lihat di dalam Islam lebih sederhana lagi. Kalau tadi kan ceritanya saya tidak mau bersuuzon pada orang dan saya memaafkan setiap orang yang datang kepada saya. Tapi itu benar ada kisahnya ya? Ada. Oke. Bukan diriwayatkan sama Mama Dede. Iya. Memang ada. Ada. Dia masuk surga karena dia tidak punya zon, dia tidak punya suudzon dan dia memaafkan semua orang yang bersalah kepada dia. Itu sikap yang luar biasa. Itu level malah itu sulit banget itu. Jadi kalau misalnya Mas bilang tadi mudah, itu sulit banget. Ya kelihatan mudah, tidak harus mengeluarkan harta, betul. Tidak harus mengorbankan jiwa gitu. Cukup maafin orang. Maafin orang, artinya bisa dilakukan tanpa pertolongan apa-apa gitu. Ada yang lebih mudah. Kata Rasulullah, ada orang dia jadi muslim, dia nggak nyakitin orang lain dengan lidahnya dan nggak nyakitin orang lain dengan tangannya, dia masuk surga. Itu adalah muslim, definisi muslim sejati, dan dia masuk surga. Sederhana aja, bahkan dalam satu hadis yang lain Rasul katakan siapapun yang berkata la ilaha illallah dia masuk surga. Lalu ada yang nanya, ya Rasulullah, semua ya Rasulullah? Iya, kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Yang mereka nolak aturan-aturan saya, itu yang nggak mau. Artinya sebenarnya Islam itu sangat mudah sih sebenarnya. Iya. Dan memang ketika kita memberikan seseorang itu ya kita berikan yang mudah dulu. Maka anak-anak SD nggak langsung belajar kosinus, tangen dan sinus kan gitu kan ya. Gitu. Karena kalau sinus harus dioperasi sekarang. Karena sakit. Iya. Kalau tangan kan Lampung, tangan band. Oh, yang lampunya begini ya? Iya. Nanti orangnya marah loh. Iya. Tapi sejauh ini di Ngaji. Di Ngaji itu happy sama responnya.
Happy. Kita kalau happy, kalau dari segi pencapaian yang sudah kita punya, tentu kita harus bersyukur. Tapi kalau puas tidak. Kenapa? Karena wah, Mas, coba bayangin Mas, kita tuh agak stres juga sih. Kita sudah dagelan gitu kan ya, kita sudah pakai apa cosplayan dan segala macam. Yang nonton 2.000 live. Sekali e-sports misalnya final gitu kan ya, ML final 800.000 lebih yang live. Tentunya ini iri positif ya. Betul, ya. Iri positif artinya kita pengen juga dong kalau misalnya dakwah tuh jadi happening seperti itu. Jadi kalau puas jauh sih, tapi kalau happy ya haruslah. Kan apa yang ada harus kita syukuri. Yang nggak ada ya kita cari. Kalau nggak ada ya nasib. Iya. Nah, antara syukur sama puas tuh sebenarnya bedanya di mana sih? Kalau puas itu berdasarkan target. Kalau syukur tuh harus selalu. Nah, contoh misalnya, kalau kita mau pergi ke Bandung, nyampenya baru Cianjur, ya bersyukur. Itu adalah jangan puas, ya, tapi bersyukur harus. Gitu. Kalau kita mau ke Turki baru kebeli tiketnya doang, ya lumayan. Kalau belum beli tiketnya, bersyukurlah bahwa sudah punya niat. Ya. Tapi jangan puas dengan punya puas, niat. Karena belum sampai sana. Orang mau nikah kok puas dengan punya niat. Ya, ya bisa lah. Kepuasan tidak bisa didapatkan hanya dengan niat. Bersyukur sudah niat. Iya. Oke, konflik Palestina Israel. Ganti posisi duduk dulu nih. Iya. Harus begini ya. Gimana? Saya tuh yang belajar politik. Ini kayak obrolan mas tengah malam. Iya. Kayak pengangguran jam 1 Iya benar. Sudah masuk konspirasi dunia. Iya. Kalau di politik tuh diajarin ini bukan konflik agama. Oke. Ini bukan konflik agama. Karena ada batas-batas tertentu mulai pembahasannya. Betul. Misalnya bahas di Perang Dunia Pertama, yang ke belakangnya juga kita kadang juga nggak tahu. Tapi sebenarnya ini konfliknya agama bukan konflik. Iya, jadi gini, kalau kita bahas sebelum konflik agama atau tidak, kita harus lewat sudut pandang yang benar dulu. Iya. Bahwasanya kalau kita bahas tentang konflik Israel dan Palestina ini, yang pertama kali mengakui ini adalah urusan agama adalah orang-orang Yahudi Israel. Maka ketika mereka ditanya, mereka dengan sangat pede menjawab, ini tempat kami. Kata siapa? Kata Tuhan kami. Gitu kan ya. Nggak ada dalil lain. Nggak mungkin dia bilang kata BPN. Karena di sana kan bukan Indonesia. Artinya dia konfliknya itu bagi dia konflik agama. Pun ketika menetapkan pertama kali, Theodor Herzl itu dalam bukunya Der Judenstaat, The Jewish State, itu sudah menentukan batas-batas Jewish State itu sampai di mana. Dan itu diambil dari mana? Dari kitab suci dong. Nah, berarti ini adalah konflik yang berbasis dengan agama. Karena ketika Israel nyari tempat itu, dia juga adalah agama. Oke, ini dari satu segi. Dari segi yang lain, di dalam Islam itu semua hal adalah urusan agama. Karena ketika kita itu hidup, apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya kalau saya bilang, ya jangankan urusan politik, jangankan urusan ekonomi atau urusan kultural atau budaya, orang kita mati aja urusan agama, gitu kan ya. Kita mati aja dikafanin, kita mati aja ditahlilin. Lah kalau ada orang bilang ini konfliknya konflik apa dulu? Lah berarti masa kita nanya dulu kalau orang mau mati, orang sudah mati, ini konfliknya konflik apa dulu nih? Konflik agama atau konflik politik atau segala macam. Nah, artinya semua hal itu di dalam Islam adalah masalah agama. Apalagi urusan Palestina. Politik diatur agama, ekonomi diatur agama, semua diatur oleh agama. Jadi kalaupun kita tidak mengatakan konflik agama, karena memang yang terdampak bukan hanya orang beragama Islam, kita bisa mengatakan ini konflik ini adalah permasalahan yang harus disikapi dengan agama. Oke. Kan Israel atau Yahudinya ini berlandaskan sama janji tanah yang dijanjikan. Betul. Di kitab sucinya mereka ya. Betul. Sebenarnya itu udah ada koreksi belum dari bahwa bukan itu yang tanah janji? Direvisi. Kalau enggak ya itu akan terus jadi keyakinan mereka kan. Gimana caranya membuat ini udah nggak berlaku sebenarnya ini? Itu ada nggak sih? Kalau saya sih makanya ketika saya diskusi dalam banyak podcast, ketika saya diskusi, saya nggak pernah mau untuk mengambil angle agama. Karena kalau kita mengambil angle agama, itu perdebatannya nggak akan selesai. Nggak selesai ya. Karena masing-masing punya referensi yang beda. Memang betul ini adalah permasalahan agama Islam. Tapi kalau kita ngambil agama Islam, kita egois. Karena nanti mereka pun akan ngambil angle daripada agama mereka. Makanya ketika saya jelasin sesederhana begini sebenarnya. Itu ada orang Maroko, bagus banget ya buat meme. Dia tiba-tiba ada seorang perempuan ngetok rumah besar, terus dia bilang, ini rumah saya. Loh, kata siapa? Itu kata orang. Tiba-tiba orangnya ngibrit.
di belakangnya ada bendera Inggris. Yang ngasih tahu ngibrit sendiri, nggak mau tanggung jawab. Terus dia bilang enggak, yang penting ini rumah saya. Lo kata siapa? Kata nenek saya 2000 tahun yang lalu. Yang bisa verifikasi siapa? Gitu kan ya. Nah, jadi secara manusiawi apapun kata-katanya, yang jelas faktanya, realitasnya ada orang sudah tinggal di situ, tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba rumahnya dirampas. Orang-orangnya nggak mau pergi dipukulin, orang nggak mau pergi dibunuh. Nah, ini adalah kenyataan yang harus kita hukumi. Dan itu terjadi sejak tahun 1922 ya kali ya. Dan menghangat ketika peristiwa Nakba itu 1948 dan sampai sekarang. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita bahas agama ya panjang, kita bisa argue di dalam Islam mereka justru yang nggak mau masuk ke tanah itu walaupun tanah itu yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi kan percuma kita jelasin gitu Mas. Kita kayak orang egois gitu maksudnya, kayak orang si paling Quran gitu maksudnya. Orang lain belum tentu mau dengerin kita kan gitu. Jadi kalau menurut Ustadz Felix apa penyelesaian yang paling penyelesaiannya yang paling masuk akal? Yang paling masuk akal adalah kayaknya memang Israel harus belajar dari Indonesia. Ketika VOC datang ke Indonesia, niatnya dagang, apapun lah itu niatnya, tapi kan ketika dalam buku sejarah kita tahu, ketika zaman merkantilisme itu, orang-orang barat datang ke dunia timur membawa 3G, Gold, Gospel, and Glory. Nah, maka ketika mereka datang, ada bagian di kapal itu mereka menginginkan uang, karena itu adalah gold, ada di kapal itu yang menginginkan penyebaran agama missionaries, gitu kan ya, missionary, karena mereka pengen menyebarkan gospel, dan ada juga yang mereka pengen mendapatkan daerah kolonisasi, gitu kan ya, karena itu adalah glory. Yaitu adalah membawa pemerintahannya. Nah, kenyataannya bahwasanya Indonesia dulu disebut dengan Hindia Belanda membuktikan bahwa Indonesia pernah dikolonisasi oleh Nusantara itu pernah dikolonisasi oleh Belanda dan kita melawan selama 3,5 abad. Nah, apakah kemudian penyelesaiannya adalah bagi dua? Saya nggak sepakat, atau lebih tepatnya itu nggak masuk akal, karena bagaimanapun juga namanya maling nggak akan pernah jadi pemilik. Dan masalahnya gini Mas, ada orang berkata, tapi Ustadz ini nggak mungkin, saat nyatanya sudah Israel udah sana dan dia besar sekali, nggak mungkin saat ini harus diterima. Aku bilang gini, bro, bukan masalah itu. Bukan PSI lagi ya? Bukan. Takutnya ya kok Ustadz Felix PSI kayaknya nih, ya. Saya mau mencalonkan jadi ketuanya. Wah, aduh. Tapi kan bapak saya... Emang kamu anak siapa? Baru mau ngomong, bapak saya pengusaha uang. Iya. Jadi kan saya bilang, bro, kalau lu biarin ini semuanya dan lu biarin bahwa saya two state solution misalnya, maka ini akan jadi contoh bagi seluruh dunia. Oh, bisa ya kayak gitu ya? Bisa aja nih, dapat setengah. Gue kuat nih. Iya. Nah, mohon maaf, kalau Indonesia nih sekarang nih, menurut saya nih ya, kalau misalnya itu posisi jelek nih, tiba-tiba, mohon maaf, orang Cina datang, dia bilang, gue coba tes dulu di Indonesia nih, berapa tahun nih mereka sanggup? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ngelawan terus, ujung-ujungnya, ya udahlah kita bagi dua aja. Ini kan contoh buruk nih. Nah, dan yang nyaranin nggak mau tanggung jawab masalahnya Mas. Harusnya Inggris kan Amerika yang nyaranin, kan PBB. Jadi separation, PBB kan mengadakan ada partus ya, separation two state separation itu. Nah, itu yang nyaranin PBB, dan PBB waktu itu bosnya adalah Amerika. Harusnya Amerika tanggung jawab tuh, kasihlah Florida atau mana gitu. Kan mereka kan komplain tuh Florida. Iya. Atau kasih Biden aja. Maksudnya kalau si orang-orang Yahudi atau Israel itu harus keluar dari situ, dia mau kemana, kan nggak punya tanah. Itu dia masalahnya tuh. Karena kelakuannya itu Mas. Jadi ada yang bilang gini lucu. Kenapa tuh negara-negara Arab nggak ada yang mau nerima tuh Palestina? Kenapa Gaza tuh nggak ngungsi aja? Negara-negara kan banyak di sana. Lah itu logikanya genosida ya, begitu logikanya. Logikanya Jerman ketika ngabisin Yahudi ya begitu. Eropa tuh nggak ada yang mau mereka. Ini orang sampah. Maka kemudian ketika nggak ada yang mau, kita bakar aja. Kan gitu. Nah, masa logika ini mau dipakai di zaman modern? Nah, tentu saja kalau misalnya contoh, kalau saya secara pribadi ya, ini bahkan sudah dibicarakan sama beberapa Yahudi yang memang bukan Zionis. Mereka bilang, kenapa kalian harus memaksakan hidup di sana? Kalian kan punya negara sendiri-sendiri. Misalnya contoh, ada kemarin satu akun yang membahas tentang pemerintah Israel dan negeri-negeri asal mereka. Misalnya Netanyahu misalnya dari mana tuh, kalau nggak salah Polandia atau mana gitu ya. Terus ada yang dari Ukraina, ada yang dari mana, udah balikin aja tuh semua ke negerinya masing-masing. Kalau enggak ya mereka mau hidup di mana ya monggo aja. Toh sekarang kita nggak ada yang benci Yahudi kok sebenarnya. Dan orang-orang Yahudi juga bilang, kami hidup dengan baik di Amerika, kami hidup dengan baik di Eropa, kami bisa untuk mingling dengan mereka. Ternyata nggak seperti yang kita takutkan di dalam buku The Judenstaat itu, bahwasanya kita tidak bisa hidup kecuali di tanah terjanji itu.
ternyata nggak juga sih. Iya. Gitu sebenarnya. Kan sebenarnya kalau dilihat ya apa informasi yang nyampe ke gue aja Ustadz ya, hampir semua juga mendukung Palestina gitu. Benar. Kok dia masih kuat aja sih Israel itu ya? Itulah dia. Karena sebenarnya gini, yang kita lihat itu adalah kenyataan dan yang kita rasakan karena baru tahun ini all hells break loose buat orang-orang Israel. Baru tahun ini mereka benar-benar hancur mesin propagandanya mereka. Pada tahun ini semua orang ngomongin perkara-perkara tabu. Mereka nggak takut sama sekali. Karena kenapa? Aku lihat ya memang betul ya. Mungkin orang-orang Palestina begitu membuka mata dengan keteguhan mereka. Kalau mereka nggak teguh juga seperti itu, mungkin kita juga nggak akan lihat. Gimana ketika tawanan-tawanan kemudian disekap. Lalu kemudian ketika ditawan bye-bye gitu kan. Matanya love-love. Bye-bye gitu. Sukron. Ya. Gitu. Ada sukronnya ya? Ada sukronnya ya. Oh iya. Hebat ya. Pasti gara-gara Mama Didi. Nah jadi kan kita bisa melihat. Nah tapi kenapa Israel tetap begitu? Berarti dia yakin karena dia punya backing, ya kan? Dan kita sudah tahu lah, dunia itu nggak bekerja seperti apa yang kita duga. Double standard itu ada di mana-mana. Ada negeri-negeri yang lebih superpower daripada yang lainnya, atau ada negeri-negeri yang standarnya nggak sama dengan negeri-negeri yang lain. Misal dalam hal ini Amerika punya standar ganda itu. Nah maka selama Amerika tetap support, selama Inggris tetap support, ya Israel tetap akan ngomong. Tapi kalau misalnya contoh nih, Amerika bisa bilang, ya udah lu sendirian aja, lu berantem sendiri deh, itu kan ya, lu sendirian aja, gue stop nih semuanya, kalian berantem sendiri. Saya rasa itu bakal goyang juga sih sebenarnya, walaupun agak nggak mungkin sih. Gitu kalau kita belajar sejarah. Nah, balik ke menolong agama Allah, apa yang kita bisa lakukan? Di dalam kasus Palestina. Dalam kasus Palestina itu, betul. Kita melakukan apa menolong? Ada yang nanya pada saya begini, Ustadz, apa kita harus pergi jihad ke sana? Saya bilang sebentar. Nggak selalu harus seperti itu, walaupun itu pasti adalah solusi totalnya. Karena kalau kita jadi gini Mas, Islam itu realistis. Ketika dia berhadapan dengan masalah pemikiran, dia tidak akan pernah memperbolehkan untuk aktivitas fisik. Seperti dakwah itu tidak memperbolehkan aktivitas fisik, tapi hanya aktivitas pemikiran, karena problematikanya adalah problematika pemikiran. Tapi kalau problematikanya adalah problematika fisik, maka dia harus dengan fisik, tidak boleh ngomong. Contoh, setiap orang punya tugas berbeda-beda. Kalau saya ngelihat maling, saya telepon polisi. Kalau saya engage malingnya, bisa jadi saya mati. Kemungkinan besar kayaknya. Itu kan ya, saya mati. Kenapa? Karena saya nggak terlatih. Karena saya nggak ngerti, dan seterusnya. Tapi kalau polisi ngelihat maling, jangan telepon polisi lah. Dia harus datang ke sana. Kalau presiden lihat maling, jangan telepon polisi juga. Harusnya dia mikir kenapa pencurian ini terjadi, apa kebijakan saya yang salah sehingga orang-orang harus maling, atau pendidikankah, atau apakah keamanankah, dan segala macam. Dia harus berpikir sesuatu yang lebih holistik. Maka setiap orang punya tugas berbeda-beda. Kalau Mas nanya pada presiden, tentu presiden harus menggerakkan militer karena dia punya kekuasaan sampai segitunya. Tapi kalau Mas nanya pada seorang guru, tugasnya menjelaskan tentang seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana guru menjelaskan dalam perkara seperti ini? Bagi orang awam pada umumnya, lakukan yang bisa mereka lakukan. Dalam hal ini, raise your voice. Sampaikan sesuatu yang benar, sampaikan sesuatu yang salah. Karena iblis itu adalah punya senjata namanya misinformasi. Nah, misinformasi ini musuh semua orang nih. Maka musuh daripada misinformasi adalah informasi yang benar. Itu yang kita harus lakukan. Karena kalau seandainya kita diem, itu sudah bantu penjajah. Karena penjajah tuh pengen semuanya diem. Contoh Mas lagi maling, itu Mas nggak mau orang ngomong. Dan kalau ada orang lihat maling, terus dia bilang, saya itu sebenarnya saya tuh nggak suka maling, cuma saya netral. Lu nggak netral bro, karena lu lihat dan lu diem. Diem itu membantu dia, bukan membantu rumah yang dimaling. Nah maka sekarang harus bergerak, harus bersuara, minimal bersuara. Kalau nggak berani bersuara dengan pertimbangan macam-macam ya? Ya bisa dengan jadi. Pertimbangan macam-macam. Betul. Penghasilan atau misalnya di Instagram misalnya, ya, takut di ban, YouTube takut di ban segala macam. Nah, ada beberapa seniman yang bilang saya, Ustadz ini adalah maisha saya satu-satunya Ustadz. Lalu gimana menurut Ustadz? Saya bilang lakukan apapun yang kamu mampu. Dan kalau kamu merasa bahwasanya ini belum tugasmu atau kamu belum bisa untuk melakukan ini, itu tidak menjadikan kamu lantas pasti salah, enggak. Maka saya bilang contohnya kayak boykot, kayak misalnya posting, itu semua tergantung kemampuan kita dan kemampuan kita beda-beda. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta pada para sahabat, siapa di antara kalian mau membiayai perang Usrah ini atau perang sulit ini, perang Tabuk. Maka kemudian para sahabat datang dengan harta mereka berbeda-beda. Dalam kemudian kisah yang sampai kepada kita, tiba-tiba Umar datang membawa setengah hartanya. Ya. Oh, ini wah udah yakin banget nih, gue setengah. Paling banyak ya. Paling banyak nih gue nih, contoh bagus nih. Tiba-tiba Abu Bakar bawa semuanya. Kaget Umar. Terus Umar bilang,
memang saya nggak akan bisa ngalahin Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, jangan sisakan sepertiga untuk keluargamu. Maka Abu Bakar bilang ini, bagi saya Allah dan Rasul sudah cukup. Ternyata ada ulama yang bahas, Mas, kenapa Umar itu kemudian ngasih setengah, sedangkan Abu Bakar semuanya? Karena Abu Bakar itu pedagang. Dan dia yakin besok akan ada yang akan dimakan karena dia sudah tahu penghasilan dari mana aja. Nah, kalau keyakinan dia seperti itu, silakan semuanya. Tapi kalau nggak yakin, jangan dipaksa. Maka kalau nggak yakin ya sudah, nggak apa-apa. Kita tahu, kita paham dia bersuara dengan cara yang lain. Ada orang-orang nggak bisa bersuara sama sekali karena BUMN. Ya. Karena dia misalnya ya nggak bisa lah. Dia harus tetap nggak boleh bersuara karena satu dan lain hal. Saya bilang, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa, Ustaz, untuk ngasih ini, Ustaz, ngasih harta. Boleh, silakan kasih harta, kasih donasi pada mereka. Saya bisa ini, Ustaz. Saya nyampe bisa nunjukin. Katanya nggak nyampe. Nah, itu pembahasan di podcast sebelah. Kalau yang nggak nyampe di podcast sebelah, kalau di tempat saya nyampe sih kayaknya. Tapi nyampe yang sepengetahuan Ustadz nih, dana-dana yang memang itu dia tuh kadang-kadang. Jadi gini, tidak menutup kemungkinan dalam setiap hal itu pasti ada yang namanya keburukan. Jangankan perkara-perkara kayak donasi ya, perkara-perkara ya namanya kenceleng masjid aja bisa ditilep, gitu kan ya. Apalagi donasi yang sedemikian jauh dan sedemikian banyak tangan seperti itu. Nah, tentu saja ada pasti kemungkinan. Hanya saja ketika kasus itu terjadi banyak orang meragukan ya, sampai kita tuh agak ria dikit sih, gitu kan ya. Bukan agak ria, tapi kita menyampaikan bahwasanya ini loh, ketika Gaza sekarang tinggal satu pabrik roti yang jalan, kita buat pabrik, lalu kemudian kita bikin, akhirnya harus bikin juga sih semacam kayak spanduk, ini adalah sumbangan daripada orang-orang Indonesia untuk buat pabrik roti darurat di sana. Jadi kita tetap laporkan. Jadi yang penting itu sih, pelaporannya itu. Ya, kalaupun kita nggak tahu harus cari informasi kemana donasi kita nyampe, apa yang harus ada di hati kita gitu. Setiap orang akan dihisap berdasarkan apa yang dia perbuat, bukan apa yang orang itu terima. Maka itu adalah di dalam Islam. Nah, itu salah satu bagaimana cara saya merespon. Saya coba hubungan dikit ya, Mas ya. Salah satu hal yang paling benefit ketika saya masuk Islam adalah saya memperbaiki hubungan dengan orang tua saya. Ketika saya belum masuk Islam, saya benci dengan orang tua saya. Saya mikir gini, apa yang sudah kamu lakukan untuk besarin saya? Kamu pikir kamu cuma ngasih saya uang, lantas kamu jadi orang tua bagi saya? Enggak, saya perlu selain uang sebenarnya. Kamu pikir ketika kamu naikin suaramu, saya dengar kamu? Enggak, saya malah nggak dengar apapun yang kamu katakan. Kamu pikir ketika kamu mukul aku, lantas aku ngerti? Enggak, aku malah benci. Tapi setelah kemudian saya masuk Islam, saya mikir gini, Lik, itu semua urusan orang tuamu kepada Tuhannya. Urusanmu dengan Tuhanmu adalah bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu, bukan bagaimana orang tua memperlakukan kamu. Maka ketika kita sudah bersedekah, kita sudah berdonasi, itu sudah tunai janji Allah kepada kita. Mengenai bagaimana kemudian bantuan itu disalurkan, itu amanah yang menjadi tanggung jawab orang yang ngambil. Kalaupun diselewengkan ya kita tidak punya dampak ke kita kan? Betul. Kita tuh berkali-kali, Mas, nolak sumbangan dan wakaf orang. Karena kita nggak yakin bahwasanya kita bisa untuk menyelesaikan wakaf itu ataupun sumbangan itu. Ustadz, ini kita ada rumah, Ustadz mau nggak terima untuk apa supaya kami berpahala? Saya bilang, saya tinggal di Bogor, sedangkan ini di Jakarta. Kalau saya terima, kemungkinan besar ini akan nganggur, gitu kan ya. Kalau mau dijual aja uangnya, kasih ke saya. Nah. Misalnya, nggak. Untuk beli rumah di Bogor ya. Iya, betul. Nggak, tapi saya bilang seorang yang punya amanah nggak akan pernah mau menerima amanah yang dia tidak sanggup untuk dia tunaikan. Dan insya Allah setiap orang-orang yang sudah menerima amanah ketika itu berkaitan dengan masalah Palestina, insya Allah mereka semua punya hati, insya Allah. Kalaupun nggak nyampe, ya udah, itu bukan urusan kita. Urusan kita sudah sampai kepada Allah. Pada saat kita kasih donasi. Pada saat kita kasih, itu sudah tunai. Maksudnya artinya kita juga buat orang-orang yang punya keterbatasan macam-macam, di hati kita aja udah berpihak ke Palestina, itu udah cukup sebenarnya. More than enough. Percaya nggak, Mas? Saya nanya sama seorang profesor namanya Abdul Fattah El-Awaisi. Dia 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis, dan kita tanya pada dia, Prof, kira-kira Prof, apa yang harus kami lakukan ke sana? Apa yang harus kami berikan ke sana? Apakah cukup dengan donasi? Dia bilang, kami nggak perlu duit Anda. Karena dia bilang, ingat, jangan sampai Anda bisa merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Baitul Maqdis dengan memberikan donasi. Enggak. Kita bilang, lah terus apa? Kalian harus mulai dengan belajar memahami Baitul Maqdis. Ketika Anda sudah belajar dan paham, setiap pemahaman Anda itu menjadikan donasi Anda punya nilai lebih terhadap Baitul Maqdis. Akhirnya ya, sekarang yang kita encourage belajar. Malah kita ngajak orang untuk belajar tuh malah kita yang bayarin mereka, Mas. Ini kita siapin tempat, kita siapin gurunya, kita siapin tempat belajarnya. Ayo, siapa yang mau belajar? Silahkan gratis belajar tentang Baitul Maqdis.
Karena ini saat yang tepat bagi Anda untuk belajar tentang tanah hijrah Nabi gitu. Tanah kiblat Nabi sebelum ke Masjidil Haram. Iya. Gitu. Gue ingat kisah yang ini deh, yang waktu Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Tapi benar atau salah tolong dikoreksi. Terus ada burung pipit atau burung apa gitu yang ngambil air. Terus sama temen-temennya dibilang, ngapain lo? Air segitu mah nggak bakal bisa. Nah, betul. Memadamkan api yang segitu gede. Iya. Si burung itu ngomong, ya gue sih bukan masalah bisa madamin. Iya. Cuma supaya Allah tahu gue ada di pihak mana gitu. Betul. Itu ada juga yang menceritakan semut bawa titik-titik air. Iya. Padahal nggak bisa sama sekali memadamkan. Artinya kan dengan kemampuannya dia tetap action. Nah, kita manusia gimana? Ada orang punya duit 100.000, ada orang punya duit 1 juta. Ya. Kalau ada orang punya duit 100.000, dia memberikan 50.000, itu jelas lebih besar pahalanya daripada orang punya duit 1 juta ngasih duit 100.000. Karena yang dinilai adalah apa yang dia korbankan sebenarnya. Nah, maka kalau kita benar-benar nggak punya apa-apa, bahkan ketika kita ngangkat tangan, kita nggak tahu doa mana yang diterima, Mas. Maka kita nggak bisa meremehkan seperti apa orang tuh berbuat terhadap Palestina. Kelihatannya dia diam-diam aja, bahkan soalan boykot. Ada orang bilang sama saya, Ustadz, saya nggak bisa boykot seperti Ustadz. Saya bilang nggak ada masalah. Boykot itu berbeda-beda satu sama orang lain. Ada orang bilang boykot tuh nggak ada gunanya, Ustadz. Ngapain kita boykot? Orang-orang nggak ada pengaruhnya kok. Mereka kaya kayak gitu. Yeah. Lagi pula semuanya Ustadz tetap pakai kok, HP, misalnya komputer, misalnya Instagram dan segala macam. Saya bilang boykot itu bukan saya tujukan untuk jadi solusi, dan nggak akan pernah jadi solusi yang namanya boykot. Boykot untuk kewarasan hati kita. Maka semut tadi juga sama. Dia seolah-olah mau bilang gini, gue bukan mau madamin api, gue mau ngasih tahu gue masih waras, gue masih punya hati, gitu kan ya. Nah, itu juga sama, boykot, kita menyuarakan, kita nyetori atau misalnya kita repost dan segala macam, itu menandakan kita masih punya hati, menjaga kewarasan diri, bukan menjadi solusi. Iya. Kadang ada tekanan juga dari masyarakat sekitar, teman-teman lo kok diem aja sih, lo kok nggak ngomong sih. Padahal di dalam saat yang bersamaan dia punya kekhawatiran yang banyak. Betul. Orang-orang yang ditekan kayak gitu gimana? Nah, itu juga ada bagus, ada tidaknya. Gitu kan ya. Ada bagusnya adalah gini, yang neken justru orang luar loh, Mas. Pertama kali saya dengar kata-kata itu ada influencer luar, dia bilang begini, kenapa sih ini influencer Indonesia dibilang kalian tuh muslim, 90% muslim, negara kalian negara Islam, takut apa kalian? Padahal kami di sini Amerika, kami punya resiko lebih besar, kami bukan muslim, kami nggak ngerti, kenapa kami menyuarakan kalian tidak? Itu kayaknya ada buat banyak sekali influencer akhirnya malu. Tapi balik lagi, aku punya banyak sekali teman-teman artis, dan mereka banyak juga yang sama sekali nggak posting sama sekali, dan nggak ada satupun teguranku pada mereka. Kenapa? Karena aku memahami bahwasanya ya ini adalah bukan perkara yang harus kita standarkan semua orang harus begini. Betul. Karena keberpihakan itu cukup. Keberpihakan itu adalah kecenderungan hati. Maka Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwasanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang kemudian melihat kemungkaran, maka kalau dia bisa ubah dengan tangannya, dia punya kekuasaan, usahakan dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau dia tidak mampu, cukuplah dengan kecenderungan hati dia. Hanya saja tadi balik lagi, ini kan adalah sesuatu yang bersifat beda-beda ya dengan orang-orang. Kalau ada orang punya kekuasaan dan nggak ada yang ngancem dia karena dia sudah paling tinggi misalnya, terus dia nggak berbuat apa-apa, itu patut dipertanyakan. Sama aja kayak polisi ngeliat maling, terus dia diem-diem aja, terus dia bilang gue takut. Ya udah yang lain aja jadi polisi, kan gitu kira-kira. Iya. Kalau yang paling tinggi itu takut sama orang-orang di sekitarnya yang punya jabatan sama, berarti dia bukan paling tinggi. Gimana? Berarti nggak bisa 3 periode gitu. Oke, Ustaz Farid, terima kasih ya. Sudah hadir di sini ngobrol-ngobrol, insight-nya keren banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton acara ini. Siap, jazakumullah khair. Iya, thank you. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.